warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah esai yang saya beri judul Pandangan Tidak Sama Dengan Apa Yang Kita Rasakan. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang yang pertama bertemu dengan orang lain itu selalu menilai, memvonis orang itu jelek gitu kan, karena mereka tuh hanya melihat sekilas saja. Sama seperti saya tipikal orang yang jika dilihat awal saja, yaitu di first impression, pertama perkenalan itu, saya itu tipikal orang yang jutek, sombong, cuek, masa bodoh gitu. Kenapa demikian? Karena memang saya tipikal orang yang apabila saya belum kenal dengan orang itu, ya saya kepada lingkungan atau sama tuh ya biasa-biasa saja gitu, nggak pernah nggak terlalu ambil pusing gitu, nggak terlalu mau kecimpung di dalam lingkungan tersebut. Jadi ya saya netral kalau jika belum ketemu dengan orang lain, jika belum dekat gitu dengan mereka. Jadi dari tipe saya yang seperti ini tuh membuat orang tuh penasaran dengan saya. Jadi dari hal itu mereka tertarik untuk kenal dan dekat kepada saya. Dan yang selanjutnya itu, jika dilihat sekilas, saya tuh tipikal orang yang memang kayak pemarah, jutek gitu kan. Tapi sebenarnya tidak, karena hal itu saya kayak mana ya, memang udah bawaan saya tuh aura gitu ya kan, memang seperti itu. Jadi banyak sekali mereka tuh yang salah tangkap dengan saya ketika first impression. Jadi sebenarnya saya itu bukan tipikal yang seperti itu. Dan sifat yang saya miliki, daya tarik yang saya miliki setelah berkomunikasi dengan orang lain yang bisa membuat mereka nyaman itu, yang pertama tuh saya bisa dijadikan seseorang motivator atau seseorang motivasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari teman-teman saya yang sebelumnya gitu kan, apabila mereka mengalami masalah, baik masalah dalam keluarga, sekolah maupun percintaan gitu kan, nanti pasti mereka tuh datang gitu kan, nyariin gue, pasti cerita gitu, gue ada masalah nih ini, masa gue gini gitu kan. Dia cerita, kita dari A sampai Z gitu, diceritainnya semua. Ya udah saya dengerin gitu kan, sambil nanti mencari solusi gitu. Nanti pas dianya udah selesai cerita, kayak mana ini aku ini nggak tahu, gue nggak tahu mau gimana, gue udah stres banget, udah sedih gini kan. Jadi di situ saya ngasih tahu gitu, kamu gini gitu, sampai ya memang dia itu semangat lagi. Jadi ngilangin semua beban dia gitu. Jadi mereka pun kadang bahkan ada yang menyebut saya sebagai motivator dia gitu, karena saking seringnya dia bercerita pada saya gitu kan. Itulah daya tarik saya yang bisa membuat teman-teman saya tuh merasa nyaman dengan saya. Dan yang selanjutnya tuh saya tipikal orang yang ceria. Memang saya tuh kenapa demikian, walaupun saya sering memberi solusi kepada orang lain, tapi saya juga termasuk orang yang juga memiliki masalah. Namanya juga manusia kan, pasti kita semua memiliki masalah. Tetapi jika saya memiliki masalah tuh saya tipikal orang yang tidak ambil pusing, nggak terlalu dipikirin banget gitu kan. Jadi jalannya aja semuanya tuh dengan hati senang. Jadi bawaannya tuh ceria terus. Dan yang ketiga tuh karena saya tipikal orang yang mudah bergaul. Jadi ya welcome saja gitu, siapa yang mau datang ya silahkan gitu kan, mau berteman. Makanya jadi sama-sama mau misalnya berteman, mau gapai ini gitu, jadi ya silahkan gitu. Jadi mudah aja bergaul. Jadi orang-orang tuh gampang ya, nyaman gitu berteman sama saya. Dan dalam bergaul tuh saya juga tipikal orang yang mudah menentukan kepada siapa berbicara gitu, kepada atasan, bawahan, atau siapa. Jadi maupun sebaya, jadinya nyaman untuk berbicara, berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu lancar, karena mereka tuh mengira kita tuh satu frekuensi ya, kita sama-sama gini gitu dibilangnya. Padahal kan itu sebenarnya cuma menempatkan di mana seharusnya kita berbicara, kepada siapa kita berbicara juga. Tapi hal itu juga bisa menjadikan daya tarik kita dalam berkomunikasi, berteman, memiliki banyak teman. Dan yang selanjutnya itu saya tipikal dibilangnya itu kan karena mereka tuh sukanya, nyamannya karena tomboy apa gitu katanya. Jadi bisa kayak mana, jadi untuk melindungi dia gitu apa katanya gitu. Terus juga tipikal orang yang karena saya juga memiliki suara yang berbeda gitu, ciri khas tersendiri.
Selanjutnya saya juga tipikal orang yang penyayang. Jadi saya tuh kalau orang udah deket sama saya gitu kan, apalagi kayak misalnya adik kelas gitu, jadi saya tuh memang memperlakukannya itu sebagai adik saya sendiri, saya didik, saya apa gitu, selalu saya nasehatin. Jadi ya gitu dia nyaman sama saya. Jadi gimana ya, sebenarnya itu memang eh, pandangan kita pertama kepada orang itu memang beda jika kita belum kenal dengan orang itu. Jadi memang ada beberapa orang yang memiliki sifat atau raut fisiknya itu sebenarnya seperti ini gitu kan, tetapi jika dilihat sekilas tidak seperti itu gitu. Ada yang seperti kayak cuek, jutek, apalah gitu segala macam. Jadi tapi sebenarnya orang-orang yang kita lihat jutek itu, cuek ataupun sombong, tidak sama seperti sifat aslinya, karena memang ada beberapa orang yang demikian. Jadi pesan saya dalam essay ini pada kesempatan kali ini, janganlah menilai orang hanya dengan first impression saja, karena tidak semua pandangan awal itu benar. Jadi cobalah untuk mengenali lebih dalam lagi, walaupun tidak seakrabnya gitulah, tapi cobalah untuk berkomunikasi dengan dia, maka Anda akan tahu bagaimana sifat dia atau respon dia kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan dia. Karena jika kita tidak mencoba untuk mengetahui bagaimana sifat dia, bagaimana cara berkomunikasi dia kepada kita nanti sampai kapanpun kita tidak akan bisa berteman dengan dia, karena sebelum berkomunikasi kita sudah mengira dianya orangnya jutek, dianya orangnya cuek gitu kan, tapi sebenarnya tidak. Jadi cobalah untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Cukup sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.